Selamat Imlek. Iya, betul. Terima kasih Om Budi. Siap. Selamat menyambut tahun kelinci air Oke. juga ya. Semoga semuanya sehat, berbahagia. Kita akan bahas hari ini. Jadi udah janjian nih sama Om Budi tadi lewat WhatsApp. Jadi Om Budi itu punya pesan lah buat kita semua. Alin semangatin ya katanya teman-teman yang 3 tahun terakhir mungkin masih belum sukses investasinya. Jangan kapok, kata Om Budi itu memang ongkos belajar itu mahal. Pengalaman lebih berharga ketimbang Oh pengetahuan, iya, kata Om Budi. betul. Kenapa Jadi ngomong kayak gitu yang Om? penting itu Masih kita semangat selalu Om. belajar. Eh, ya selalu ada nilai tambahnya lah ya. Jadi kita bisa lebih hati-hati. Ibarat orang jalan kena misalnya apalah ada duri dan lain-lain. Selanjutnya kalau dia jalan dia akan lebih hati-hati gitu loh. Iya, dan tadi juga kita ngomong apa aja yang mau dibahas pada hari ini. Nah, katanya Om Budi nih, omongan kita hari ini tuh beyond cuan. Jadi nggak cuma strategi soal cari cuan, tapi juga gimana membangun wealth ya, wealth building sepanjang ya hidup kita kayak gitu. Nah, salah satu pengetahuan yang menurut saya itu krusial untuk kita Ya, pahami adalah soal siklus ya Om ya, siklus ekonomi. Nah gimana nih kalau siklus ekonomi? Menurut saya sendiri nih Om kalau boleh curhat ya, agak-agak nyesel karena nggak paham siklus ekonomi dari dulu-dulu. Jadi misalnya nih soal pembelian oke. properti kayak gitu, beli rumah pas bunga lagi tinggi-tingginya, tinggi sekali gitu kan, double digit jadi waktu itu cicilan Oke. apartemennya Oke. karena memang tidak mengerti siklus ekonomi kayak gitu. Sekarang sudah paham, intinya saya ingin menabung sebanyak-banyaknya pada saat Oke. siklus ekonomi lagi sulit, suku bunga rendah, market Oke, lagi terima bagus, kasih nah Alin kita dan punya teman-teman kekuatan. sekalian. Ya silakan Saya Om Budi. selalu happy kalau diundang diajak Alin ya dengan format apa aja, apakah IG Live, apakah kita pakai Zoom gitu ya. Pada dasarnya teman-teman sekalian bersama Alin dari dulu sejak Alin di CNBC, saya katakan bahwa di capital market itu menarik ya di dunia investasi kita bisa membantu masyarakat mengatasi tantangan tanpa melanggar pantangan yang mencukupi rantangan gitu ya. Jadi berkarir di sini itu adalah suatu hal yang silakan teman-teman pertimbangkan. Saya sendiri udah masuk tahun 26 ya di Bahana TCW semakin sibuk gitu dan ada juga regenerasi. Yang disampaikan Alin terkait cycle itu juga dialami anak bungsu saya. Kebetulan tahun lalu dia tertarik untuk belajar berinvestasi dan lain-lain dan seringkali memang walaupun ayahnya adalah ekonom ya bahkan saya sempat mendapat predikat bagus gitu namun saat itu memang tekanan yang luar biasa ya bahwa mungkin nggak menganggap apa yang saya sampaikan itu katakanlah ada dampaknya terhadap market ya kendati saya melewati berbagai krisis gitu. Nah, yang menariknya itu adalah mungkin baru beberapa minggu terakhir dia menanyakan makroekonomi ke saya gitu ya. Nanti juga saya ingin sharing pengalaman bagaimana mendorong supaya tidak kapok gitu ya. Jadi kembali ini boleh dibilang yang paling menarik menurut saya dalam dunia investasi itu adalah kita perlu membedakan mana prospek investasi, mana prospek ekonomi gitu. Ya, jadi yang menariknya begini Alin ya dan teman-teman sekalian. Karena market itu selalu bergerak lebih dulu dari sektor real ya. Jadi yang tahun ini itu sudah diprediksi market tahun lalu gitu. Jadi dengan kejatuhan market dan lain-lain. Jadi kalau orang biasanya bertanya kepada saya, bagaimana prospek ekonomi? Ya menurut saya akan melambat, akan resesi. Tapi bagaimana prospek investasi? Bisa saja bagus tahun ini gitu. Mengapa? Karena tahun ini ya dari tahun lalu sebetulnya orang itu sudah boleh bilang highly anticipated recession ya. Jadi berbagai indikator Alin ya. Salah satunya itu kalau belajar makroekonomi itu adalah yield curve ya, inverted yield curve. Jadi investor tuh kelihatan berusaha mengamankan diri di obligasi negara, tapi dia beli tenor yang lebih panjang gitu ya. Jadi itu biasanya kan kalau obligasi negara akan cuan kalau suatu saat central bank akhirnya menurunkan bunga gitu ya.
Dan dalam kondisi seperti ini aja, Alin dan teman-teman, itu ada perbedaan kok antara The Fed yang katanya mau ngetatin sama market yang nggak percaya dia akan ngetatin gitu ya. Jadi market itu unfortunately harus kita ketahui jauh lebih efisien dari The Fed. Jadi ada namanya Alin dan teman-teman itu bond yield, T-bond yield 2 tahun di Amerika itu selalu bergerak lebih dulu dari Fed Fund Rate. Jadi kalau sebelum Fed Fund Rate naik, dia udah naik duluan. Sebelum Fed Fund Rate turun, dia udah turun duluan. Dan yang kejadian seperti ini, saya langsung aja ke Alin, mengapa ini menarik ya, termasuk juga investasi di SBN. Market itu percaya kalau The Fed terus naikin bunga, itu ekonomi akan anjlok gitu. Dan sooner or later The Fed baru sadar, akhirnya dia juga nurunin bunga gitu ya. Itu satu ya. Nah, market tahun lalu udah turun banyak. Di Amerika udah turun hampir 20%, di negara lain dan lain-lain ya. Jadi yang kejadian itu seringkali ada satu sisi surprise, satu sisi policy yang bekerja. Misalnya surprise-nya apa, Alin? Dulu orang khawatir ekonomi Eropa akan ambruk karena musim dingin. Ternyata musim dinginnya tidak sedingin yang dibayangkan, sehingga harga gas itu turun. Orang juga khawatir kalau ekonomi Rusia setelah dibombardir dengan sanksi, ekonominya akan jatuh. Ternyata lebih kuat gitu. Apalagi yang boleh dibilang surprise-nya. Ternyata tentara Rusia tidak sehebat yang dibayangkan karena katanya mau cepat ya yang operasi militernya. Nah, tapi ada suatu pola, teman-teman ya, bahwa hampir semua negara itu mempersenjatai dirinya. Amerika mempersenjatai dirinya dengan dolar, Rusia dengan energi, Indonesia dengan kita punya mining ya harusnya ditingkatkan value-nya gitu. Jadi Alin, ya itu yang surprise tadi bisa positif bisa negatif. Ujungnya begini ya dengan policy ya. Kalau ekonomi ternyata tidak seburuk yang dikhawatirkan, market akan rally. Karena udah price in duluan. Tapi kalau kenyataannya lebih parah misalnya, ya market akan lebih turun gitu loh. Nah, sekarang coba lihat elemen yang kejadian sekarang. Elemen yang kejadian sekarang itu adalah satu, China ada COVID-nya dan ada Chinese New Year. Apakah COVID ini ternyata bisa dilalui China dengan baik? Malah pembukaan ekonominya itu akan mengangkat ekonomi dunia termasuk komoditi. Makanya kita harus antisipasi di sektor komoditi, tapi bukan energi, Alin ya. Bukan energi, apakah itu mining, apakah soft commodity dan lain-lain gitu. Indonesia itu sebetulnya dalam posisi yang jauh lebih baik loh teman-teman. Nanti saya akan jelaskan siklus ya Alin ya gitu ya. Misalnya yang terbaru sekarang itu adalah bagaimana pemerintah sudah mengumumkan adanya apa? Yang vaksinasi jilid 2 ya, yang keempat lah boleh dibilang ya, mulai booster ya gitu. Oke, kita ngomong cycle dulu Alin ya. Cycle itu saya sarankan jangan lihat cycle resesi, tapi lihatlah cycle krisis gitu. Ya, beda jadi. Yang namanya resesi itu Alin ya ada baiknya kita lebih positif melihatnya seperti kita mengendarai kendaraan. Kadang-kadang kita perlu ngerem supaya selamat gitu. Tapi kalau krisis mengendara nggak punya aturan, nyemplung masuk jurang, patah kaki gitu ya, kemudian mobilnya ringsek, harus diangkat, dioperasi, kita lumpuh. Nah, itu yang namanya krisis gitu. Nah di Amerika mereka berusaha menyelamatkan diri dari inflasi, satu-satunya jalan itu adalah memperlemah ekonomi, makanya naikin bunga. Tapi challenge-nya adalah begini istilahnya kalau mau diringkas. American US problem and solution are global problem and problem gitu. Ketika mereka naikin bunga ya, maka bond yield-nya dia naik, seluruh dunia akan mengalami kenaikan ongkos berhutang ya, dan ditambah lagi dolar menguat. Nah, inilah yang akan memicu krisis. Terutama di Eropa yang penduduknya menua, utangnya banyak, ya kemudian juga ada keretakan sosial. Saya sih melihatnya itu Inggris gitu. Nah Indonesia bagaimana? Alhamdulillah Indonesia jauh dari resesi. Kalaupun krisis itu yang kita sering bilang tuwir sebelum tajir tahun 2008
2030 saat penduduk Indonesia masih menua. Kita masih punya waktu, makanya kita percepat sosial investasi seperti sekarang gitu. Ya, jadi kita jauh dari krisis, apalagi kalau kita boleh bilang bersiap, ya. Nah, saya sebelum nanti buka pertanyaan di sini juga kayaknya ada Om Handoko yang udah masuk gitu ya. Jadi, apa itu tuwir sebelum tajir? Tuwirnya masuk tahun 2030 setelah ketika demografi kita menua. Sekarang Tiongkok sudah mulai menua. Apa itu tajir? Batas terbawah tajir. Ini bisa diperdebatkan. Tapi kalau pakai angkanya Pak Jokowi yang menginginkan Alin, generasi Alin atau generasi di bawahnya, ketika Indonesia ultah ke 100 2045, inginnya GDP per kapita atau pendapatannya itu adalah 320 juta per tahun. Nah, bagaimana menyikapi angka-angka ini? Jadi masalahnya ketika kita menua, angka pendapatan itu tidak dari gaji, karena kita udah nggak kerja. Tapi berasal dari peluruhan aset. Kalau gitu kita target berapa asetnya. Kalau Alin diperkenankan Tuhan hidup 20 tahun setelah pensiun, ya berarti angka tadi kira-kira ya bisa diperdebatkan 320 juta kali 20, ketemulah angka 6,4 M. Jadi bagaimana target Alin dan teman-teman sebetulnya mendapatkan total aset 6,4 M yang siap diluruhkan sebagai pengganti labor income gitu. Dan di kelas ini, di pertemuan ini ya, saya karena sudah mencapai angka tersebut gitu, saya mau sharing ya. Nanti kita bicarakan juga nggak cuma saham, bisa properti, dan termasuk apa yang saya lakukan untuk anak-anak saya. Demikian Alin, itu dulu intronya. Iya, saya kira ini penting sekali intronya Om Budi, karena menurut saya juga kita harus mulainya with the end, dimulai dari belakang ya, karena kan apapun yang kita lakukan, kita bekerja investasi, ujung-ujungnya kan yang kita jangan lupakan ini adalah untuk pensiun damai sejahtera kayak gitu kan. Tadi kata Om Budi, gimana caranya kita ngejar tadi yang dibutuhkan kira-kira menurut perhitungan Om Budi tadi 320 juta per tahun, dengan catatan ini kita sudah tidak aktif bekerja ya, karena kita sudah pensiun. Gimana caranya kita build aset tadi yang bisa menghasilkan passive income untuk Ada kita tambah bisa lagi Alin, punya sebetulnya model income seperti seperti itu itu kan per mengingatkan tahun. kita Kira-kira setiap ya orang Pak itu punya Budi. 2 periode, invest, harvest, tabur, tuai. Jadi kalau tadi itu adalah harvestnya 20 tahun. Ya, sekarang tersedia waktu berapa tahun? Silakan nanti kita bisa lakukan programming. Tapi ada model lain, yaitu dana pendidikan anak. Misalnya anak itu nanti akan kuliah, ya. Misalnya S1 terserah di dalam negeri atau di luar negeri, misalnya 4 tahun, itu harvesting time-nya 4 tahun, nanti kita bisa tadi start from the end, berapa sih dana yang diperlukan untuk dia kuliah selama 4 tahun, dan sekarang kita punya investing time, ya kita target angka tersebut, dan menggunakan rumus sederhana Excel sebetulnya kita bisa sisihkan berapa yang kita perlukan ya. Jadi nanti juga asset allocation tentunya harus disesuaikan dengan siklus makroekonomi ya gitu, yang mana sifatnya growth, protection, bahkan distribution gitu Alin. Iya, Om Budi. Jadi saya sepakat sekali bahwa kita tidak boleh melupakan tadi ya pensiun sekali lagi, karena saya melihat fenomena adanya generasi sandwich ini, salah satu asumsi saya adalah pada saat generasi yang terdahulu itu mereka merencanakan keuangannya sampai hanya pada ke goals dana pendidikan anak, tetapi mereka tidak semuanya tuh ingat untuk mempersiapkan dana pensiun. Pada akhirnya pada saat pensiun ini mengandalkan anak-anaknya. Jadi kita sebagai generasi muda kita bisa memutus rantai sandwich generation ini dengan kita mempersiapkan planning kita itu dalam goal yang jauh lebih panjang ya, dari sisi time frame-nya ya teman-teman semua. Tadi jangan sampai lupa
jangan cuma cuan-cuan jangka pendek, tapi juga jangan lupa bangun untuk dana pensiunnya tadi, seperti dijelasin oleh Om Budi. Jadi soal siklus, tabur, tuai, nah gimana caranya kita bisa menavigasi market ini dengan percaya diri, Om? Memang kita nggak bisa terlalu over percaya diri. Jadi Om mau jelasin dulu ya, bahwa tahun lalu itu menandai berakhirnya suatu siklus murah. Pertama, dana murah ya dari yang diciptakan oleh berbagai central bank. Kedua, energi murah karena ada konflik politik. Ketiga, itu tenaga kerja murah ya karena ada konflik di Tiongkok misalnya ya. Kemudian di Rusia, kemudian ada zero covid di Tiongkok, ada pembatasan dan lain-lain. Jadi berakhirlah segala sesuatu yang sifatnya murah, ujungnya itu sebetulnya inflasi harusnya udah masuk di dalam radar, ya. Jadi ke depan. Jadi era segala sesuatu yang murah itu boleh dibilang berakhir. Nah, ketika segala sesuatu super murah, ya karena liquidity banyak, liquidity itu nanti Alin bisa dikonfirmasi suku bunga demikian rendah. Ya, bond yield juga demikian rendah gitu. Itu biasanya tantangannya itu adalah FOMO, fear of missing out ya. Jadi karena tekanan kiri kanan itu luar biasa, misalnya orang invest di kripto kurang paham apa-apa ya, tapi desakan bahwa teman sebelah itu cuan dan lain gitu ya. Sementara kita belum punya acuan yang jelas, demikian juga di saham, walaupun berbagai metrik saham itu kelihatan mahal. Jadi salah satu memahami saham aja, Alin kan pernah kita bahas itu ada dua faktor di suatu kenaikan harga itu, apakah manfaat atau martabat. Kalau manfaat itu earning growth, jadi ya show me the money. Tapi kalau martabat itu PE ratio. Nah, ketika suku bunga sangat rendah seperti itu, segala sesuatunya jadi murah, istilahnya TINA, there is no alternative. Orang langsung nyebrang itu boleh dibilang ke saham. Mereka yang beruntung bisa mengendalikan FOMO itu artinya bisa menahan diri tidak membeli aset yang overvalued gitu loh. Ya, jadi apakah berbagai saham, dan ini pelajaran yang penting sekali ya, apalagi misalnya orang ketika itu begitu terpesonanya dengan story-story di sosial media, orang bisa sangat kaya gitu, cepat gitu, sehingga ada follow up-nya, padahal dalam suatu trading itu zero sum game. Yang beruntung itu sebenarnya piramid, yang di atas aja yang banyak cerita, yang di bawah kebanyakan jadi donatur gitu ya. Beli mahal, boleh dibilang jual rendah gitu ya. Berbagai matriks indikator lah, saya lihat ada perusahaan yang belum ada earning udah di price tinggi sekali gitu ya, dan saat itu PE ratio-nya. Nah, tahun lalu itu koreksi sudah terjadi di level PE gitu. Nah, sekarang tahun ini itu orang ngelihat di level earning. Makanya Alin, berbagai perusahaan-perusahaan besar emiten itu bagaimana supaya labanya terkendali, dia mereduce yang namanya labor cost. Jadi ada layoff gitu. Layoff di mana-mana, Microsoft, Google, Amazon dan lain-lain itu layoff gitu ya, PHK. Nah, ini nanti perlu dibaca teman-teman. Tahun lalu sebetulnya konsumen di Amerika itu yang namanya savingnya itu udah rendah, kemudian juga untuk mempertahankan hidup, mereka itu minjem ya, jadi pakai kredit card dengan bunga yang mahal gitu. Nah, yang pengangguran itu biasanya indikator terakhir. Kalau ternyata ekonominya itu ada pengangguran, dia udah banyak utang, dia nggak punya tabungan, nggak punya pekerjaan, itu kemungkinan akan sangat tercermin pada earning slowdown. Permasalahannya tentunya apakah udah diantisipasi atau enggak. Namun bacaan ini memperkuat saran berbagai ahli untuk melakukan diversifikasi ke emerging market. Nah, Indonesia masuk di dalam radar gitu ya. Jadi krisis itu gantian, market rally gantian, dan saya melihat sebenarnya posisi Indonesia relatif bagus. Sekarang antitesis dari FOMO itu kadang disebut JOMO ya, joy of missing out gitu. Sebetulnya mungkin untuk investasi nggak gitu tepat. Kalau dulu orang bicara return,
Sekarang ada banyak balance ya, return risk, return risk, return risk. Cara yang paling terbaik ya menurut saya itu adalah risk adjusted return. Kita bisa mendapatkan cuan bagus pada risiko yang dapat diterima. Jadi nanti itu adalah bagaimana ketelitian melakukan valuasi ya, misalnya ujungnya nanti Alin begini, selalu ada kemungkinan good stock of good company, good stock of bad company. Maksudnya apa? Good stock of good company. Perusahaannya bagus dan kebagusannya dia belum sepenuhnya price in di price gitu. Jadi masih ada upside potensial. Ada juga yang bad stock of good company. Perusahaannya bagus tapi upside potensialnya udah nggak ada karena semua ada price in. Nah, yang harus tentunya dihindari adalah bad stock of bad company gitu ya. Itu kita hanya menyerahkan leher untuk dipotong. Apa itu good stock of bad company? Kita bisa lakukan senario. Kalaupun perusahaan ini dilikuidasi, cashnya masih ada. Jadi nanti bisa aja yang kita lakukan itu adalah price to liquidation misalnya ya. Berapa cash yang tersedia. Misalnya cash per share yang tersedia katakanlah 100, harganya sekarang 50, itu ada ya. Ada upside cuannya lah setelah berbagai litigasi dan lain-lain gitu ya, kita dapat duit. Malah di level internasional misalnya ada suatu negara yang katakanlah mau default gitu ya, kemudian market itu price harganya sekarang tuh 15 sen istilahnya ya. Jadi harusnya kan 100 kalau dia jatuh tempo. Pokoknya kalaupun itu dibayar ya. Nah, biasanya perusahaan ini akan negara ini akan direstrukturisasi lewat IMF. Misalnya nanti pricingnya itu jadi 50. Jadi dia beli 15, nanti ketika selesai semuanya gitu ya, dia bisa mendapatkan boleh dijual lagi di 50. Jadi ada ininya ya, ada cuannya. Jadi yang seperti ini yang kemungkinan besar bisa jadi pola ya Alin ya. Jadi ada baiknya kita benar-benar sekarang menggunakan berbagai ilmu valuasi dan lain-lain dan tadi ya. Jadi cuannya tergantung dari keberanian kita menerima atau mau membeli aset yang undervalued dan memang di sini butuh kesabaran selain juga kecerdikan. Itu Alin. Aset-aset under value ini ya kuncinya untuk iklim investasi pada saat ini nggak bisa lagi kayak Ya. sebelumnya saat era uang murah kayak gitu ya Om, pada saat suku bunga rendah itu orang-orang kayak spekulasinya tinggi ya Om, banyak aset-aset yang harganya membengkak terlalu masif seperti itu. Baik Om, kalau dilihat dari yang tadi Om Budi ngomong, di Indonesia masih banyak nggak nih si Om yang kayak good stock of good companies, perusahaan bagus tapi masih ada juga nih artinya harganya nggak kemahalan. Itu yang menariknya begini, karena ada investor asing yang universe pilihannya itu lebih luas ya. Ketika mereka itu melihat China ada pembukaan, sementara kita mungkin nggak punya akses ke sana ya. Mereka tuh kan boleh bilang global fund ya, dan valuasi China udah murah banget ya, sehingga mereka melakukan rotasi. Tahun ini itu terjadi rotasi sebetulnya dari 2 bulan terakhir tahun 2022 itu terjadi rotasi di Indonesia ya, aset dari saham ke SBN ya. Nah, masuk tahun ini ya, ketika udah ada berita bagaimana pembukaan China, di China juga ada perubahan politik, misalnya di Australia ya, mereka lebih bisa akrab gitu ya, sehingga Australia bisa kembali memasok batu baranya. Ini kabar burang bagus bagi emiten batu bara Indonesia yang tahun lalu udah start gitu. Jadi penting banget untuk paham, don't push your luck. Kalau udah cuan, udahlah. Nah, nikmati, kita pindah. Nah, sekarang itu terjadi sector rotation, regional rotation mungkin ke boleh dibilang Asia Utara ya, bahkan ke Taiwan misalnya gitu ya. Jadi nah, yang seperti ini Alin ya, kalau mereka keluar ini berpikir kontrarian, ternyata dia meninggalkan aset-aset yang boleh dibilang bagus. Jadi mereka itu karena
punya universe pilihan regional yang nggak seluas kita, ya, yang lebih luas dari kita, sorry, lebih luas dari kita regional dan lain-lain ya, ada yang lebih cantik gitu ya. Ketika ada pembukaan, Thailand jadi menarik tuh ya misalnya ya, apakah itu tourism akan datang lagi dan lain-lain gitu. Jadi ada Alin, ya sebenarnya kan ini kita pernah bicarakan kalau nggak salah dalam suatu sesi pricing the value, not valuing the price. Waktu itu saya tunjukkan kepada Alin ya bagaimana menduga value. Kalau price kan gampang setiap hari yang kita observasi ya. Nah value itu kita bisa dekati dari rata-rata proyeksi suatu saham 12 bulan ke depan. Biasanya itu dikumpulkan oleh Bloomberg. Ada juga saya lihat platform trading atau digital di Indonesia juga yang sudah menyiapkan berapa sih rata-rata target analis. Misalnya Telkom itu awasi atau di apa ya oleh 40 analis, rata-ratanya berapa target 12 bulan ke depan, itu taksiran value-nya. Nah kita nanti bandingkan antara value dan harganya. Tentunya jangan sampai kita belinya gini ya, ini value, ini price, ini berarti undervalued gitu. Nah ini upside potensial, tapi saya sarankan gunakan margin of safety misalnya 10% ya, jadi nanti upside potensial kurangi 10%, kalau nanti sudah mendekati itu ya lakukanlah ambil untung ya. Inilah yang saya sebut investasi tanpa baperan. Jadi jangan cuma ngelihat price kita baper menilai gitu, tapi ada baiknya tahu berapa sih kira-kira suatu pendekatan value-nya. Kalau sudah menyentuh dan lain-lain, lakukan boleh dibilang rotasi. Gitu Alin, jadi live ya menurut saya ini ada dengan perilaku di capital market kita juga ada asingnya ya. Tapi kita juga bisa melihat ada yang fresh yang dilakukan pemerintah misalnya bagaimana dan hasil ekspor harus masuk di sini ya. Kemudian juga pemerintah ada program booster kedua. Menurut saya itu akan menunjukkan confidence lah ya bahwa pembukaan di Indonesia itu akan jalan. Saya selama tahun berjalan ini baru menjelang akhir Januari ini udah kelihatan jalan udah macet Alif, ekonomi ini bergerak gitu loh, ya, gitu kan Alif? Iya, baik. Om Budi udah masuk lagi nggak Om ke saham? Kan beberapa investor senior yang saya ajak ngobrol, mereka kemarin kan abis misalnya take profit tahun lalu, mereka masih lihat-lihat nih di terus terang sekarang ini. karena begini ceritanya kan waktu kita bikin strategi itu kan ada global macro, policy response, sama market positioning. Nah Om riding market positioningnya sebetulnya ada SBN itu less crowded market loh. Jadi karena investor asing itu 3 tahun terakhir itu keluar gitu. Dan Om lihat mereka itu akan masuk karena the Fed itu boleh dibilang sudah akan, yang terburuknya tahun lalu dia akan cut, dan Om duga dia akan masuk dan betul gitu. Jadi Om rebalancing terus terang ya, yang bagi Om sendiri nih ya ada sebetulnya ke SBN. Adapun begini ya, Om tuh sebetulnya juga akan mengatakan jujur ya bahwa Om mengelola uang sendiri juga, ada yang mengelola reksadana. Unfortunately yang Om kelola sendiri itu kurang bagus loh dibandingkan yang lewat reksadana. Mungkin karena tahun lalu Om itu boleh bilang sibuk dan lain-lain. Nah baru sekarang itu improve. Jadi apa yang bisa Om lakukan, sebetulnya Om mengarungi volatility, tapi karena Om tidak punya exposure di crypto, di fintech dan lain-lain yang mirip pola candi Prambanan, naiknya tinggi kemudian turunnya rendah, Om merasa masih better off gitu ya. Dan ke depan ya sebetulnya cukup banyak ya story dari pembukaan ya, walaupun misalnya apakah properti itu akan bagus dan yang lain, Om lihat tuh sebetulnya bunga KPR itu naik gitu. Ya mungkin properti secara umum masih kurang bagus, tapi ada suatu jenis properti yang menurut Om menarik gitu ya, pergudangan, logistik gitu. Nah permasalahannya di capital market emitennya nggak banyak atau sebetulnya kurang bagus ya. Sebetulnya banyak bisnis bagus itu yang belum tercermin di pasar modal,
Kalaupun ada, sebenarnya kita tetap harus melakukan disiplin valuasi ya. Kadang-kadang juga it's a good sector, tapi it's not a good stock lah. Jadi tetap pilih kita itu fokusnya di good stock. Om juga sebetulnya melakukan rebalancing di global fund ya. Jadi Om mulai berpikir bahwa karena ini juga tujuannya kan diversifikasi mata uang karena dua anak Om masih kuliah ya. Satunya udah apa namanya udah kerja ini kita bisa bahas. Jadi Om perlu punya exposure bagaimana nanti menutup currency risk gitu kan yang karena dia kuliahnya di Eropa gitu loh. Iya, tapi rupiah menurut Om akan berada di rentang berapa nih? Apakah yang terburuk sudah lewat kemarin Kelihatannya di begitu ya. 15.500, Pertama, rupiah itu 15.600 hanya atau menyusul dolar yang sudah melemah dari Oktober. Ya, dan memang ada suatu dinamika yang mungkin Alin tahu bahwa suku bunga dolar di Singapura itu jauh lebih tinggi dari di Indonesia. Ya, jadi itu ada yang namanya outflow. Jadi di Singapura sendiri sudah dilaporkan bahwa deposito dolar milik orang luar negeri di Singapura itu naik ya. Jadi, nah yang dilakukan pemerintah ini nggak cukup buat naikin bunga atau intervensi. Jadi pemerintah melakukan suatu kebijakan kuantitatif. Duit harus nginep di sini. Dan Om juga lagi belajar skemanya kayak apa karena ini juga dilakukan oleh Thailand dan India ya. Jadi dan ke depan juga kalau China itu opening itu akan bagus bagi trade Indonesia karena boleh dibilang sekitar 34% ekspor mining kita itu ke ini loh ke Tiongkok dan trennya itu cenderung membagus ya. Jadi Om berharap ya tadi dolarnya boleh dibilang cenderung melemah gitu ya. Kemudian juga kita current account surplus dan ada pembukaan Om lebih positif. Berapa angkanya sebetulnya ada suatu model misalnya 14.800 tapi kan plus minus satu standar deviasi ya tergantung nanti inflow-nya akan seperti apa. Jadi Om sih akan from time to time melihat gitu. Kadang-kadang kita membuat prediksi itu nggak gitu terlalu tepat kecuali secara parameternya kita coba lihat karena itu Om biasanya ngasih interval ya. Kalau konsensus belum begitu sekitar 15.100 ya so far ya. Jadi terus nanti akan di-update. Begitu Alin. Oke. Om Siap. Budi, kita jawab beberapa pertanyaan teman-teman dulu biar semangat. Dari Pak Hendra bertanya, apakah earning growth Indonesia tahun 2023 ini sangat rendah? Bagaimana outlook Bahana untuk Oke, tentunya kan karena tahun lalu stellar di komoditi kita, terutama mining ya, ada baiknya kita perlu hati-hati ini normalisasi ya gitu. Jadi kalau normalisasi nanti misalnya tidak setinggi yang tahun lalu, misalnya kan tahun lalu itu luar biasa. Kita bagaimanapun masih komoditi producing countries ya, dan sektor mining juga sekarang perusahaan lagi bergerak, tapi kan itu butuh waktu capex ya untuk merealisasikannya gitu ya. Jadi kalau saran Om ya, kita nanti earning satu hal ya, tapi yang bagaimana tadi PE ya, kalau ada indikator bahwa kita punya bond yield itu turun, harusnya ini positif bagi ini ya, bagi equity secara umum ya, saham secara umum. Nah tentunya kata kuncinya itu jangan lihat overall market ya. Kita tetap keberhasilannya adalah stock picking ya. Stock picking is the key. Jadi ada beberapa emiten-emiten yang relatif bagus ya misalnya. Tentunya kita coba bisa melihat juga salah satu pendekatannya kalau memang suasananya itu adalah katakanlah bagaimanapun gravitasinya itu adalah global recession pasti kita kena dampak. Jadi cuannya itu total cuan kan biasanya ada dua, ada capital gain, ada dividen gitu ya. Jadi tone down expectation aja lah yang namanya dari capital gain ya. Kita pilih aja perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang price to cash flow-nya yang paling murah gitu ya. Jadi itu yang kemungkinan nanti akan bisa memberikan dividen.
lebih make sense untuk mengatakan ada earning downgrade karena berbagai faktor, terutama terkait sama commodity prices ya, itu mulai melambat gitu ya. Dan Om sendiri melihatnya biasanya begini, kalau harga komoditi itu naik ya, Alin dan teman-teman, itu indikator uang beredar M1 ya, M1 itu uang kartal, uang giral yang siap dibelanjakan, itu juga akan melambat ya. Angka terakhir itu 16% tahunan ya, itu udah turun dari sekitar 23 gitu ya. Tapi 16%, silakan Alin kurangi inflasi misalnya 5, itu orang punya tetap daya beli gitu loh ya. Jadi cukup banyak faktor yang menurut saya apa namanya untuk bisa tetap ya investasi, tapi sekaligus tadi saya mengatakan stock picking is the key. Itu Alin. Oke, stock picking is the key. Jadi kalau untuk stock picking sendiri dari tesisnya Om masih Om percaya Budi ke value ya. arah Jadi mana dari nih tahun Om lalu sentral juga banget? pertarungan antara Warren Buffett dan Cathie Woods dibenangkan oleh Warren Buffett gitu ya. Jadi ada baiknya show me the money, not just only tell you the story gitu ya. Jadi saran saya seperti itu ya, apa namanya teman-teman. Ini ada yang nanya nih batu bara di cut loss atau apa nih? Om mau jawab atau enggak nih gitu. Oke, oke. Yang menariknya saya Jawab sendiri, Om. Jawab. Alin Sorry saya to sendiri interrupt Om. punya Saya sejumlah juga teman yang jadi CEO beberapa dan dengar CFO Om. di emiten gitu. Mereka tuh sebetulnya udah bergerak ke sektor miningnya gitu loh, ya. Jadi memang ada penerapan ESG yang kemarin pertemuan G20 dan lain-lain sebetulnya sudah melihat ada pergeseran ya gitu. Ya, tapi nanti lihat dulu aja dia punya belinya tuh di berapa dan lain-lain, nanti estimasi aja ya. Estimasi aja berapa sih kira-kira dividen yield. Jadi kalau dividen yield tuh berapa dividen dibagi harganya sekarang gitu. Kalau itu jauh lebih besar dari SBN dan lain-lain, Anda punya alasan untuk stay ya. Kalau tanya Om Budi sendiri, saya udah out lah gitu dari agak lebih lincah lah ya dari batu bara. Saya lebih ke arah misalnya ke pembukaan infrastruktur. Walaupun nanti perlu sensitif juga dengan corporate action, misalnya ada perusahaan misalnya pengelola jalan tol ya ternyata uangnya harus dipakai buat capex suatu jalur lain, atau perusahaan semen harus beli perusahaan lain dan lain-lain ya. Ada yang namanya mungkin BUMN risk ya yang perlu boleh dibilang diperhatikan. Tapi yang menarik sebetulnya kalau nanti tesisnya itu anti dolar, pelemahan dolar ya, pertimbangkan itu emas ya. Om sendiri investasinya emas di luar, apakah beli ETF, apakah beli perusahaan emas di Kanada dan lain-lain ya. Kebetulan Om ini mengajarkan anak Om yang ada di luar juga investasi. Nanti Om bisa jelaskan nih kalau mau bagaimana sebetulnya ya mendidik anak-anak Om ya untuk mereka juga sadar investasi gitu loh. Baik, kayaknya pertanyaannya Oke. banyak Om. Nanti yang soal itu kita buat penutup ya Om ya. Ini kita jawab dulu beberapa pertanyaan. Kayaknya rata-rata memang mungkin masih punya saham batubara. Kalau boleh disimpulkan tadi dari Om bilang. Jadi teman-teman yang punya emiten batubara, ini kita masih menunggu pengumuman earning full year 2022 kemarin. Dan juga tentunya ada pengumuman dividen ya Om ya, seandainya bisa jadi pelipur lara gitu. Kita juga nggak tahu teman-teman pegang saham batubara di harga berapa. Tadi kata Om Budi dilihat dari SBN. dividennya itu apakah di atas SBN ya Om, berarti di atas 6% kayak gitu. Di atas 6% apa enggak dividen yieldnya kayak gitu. Dari dividen yang dibagikan dengan harga teman-teman beli, monggo dihitung sendiri apakah masih worth it untuk tetap dipegang. Kemudian, tapi kalau untuk emiten-emiten batubara ini, kalau nggak salah, karena mereka dapat berkah yang luar biasa dari harga Oh kenaikan iya, komoditas, oke. rata-rata sekarang utangnya Oke. sudah menurun Itu banget ya menarik Om. Ada bahkan ya. yang Jadi udah debt pertama free ya untuk begini, emiten boleh batubaranya Om. saja ini ada cerita ya, ada baik-baikan antara Tiongkok dan Australia gitu ya. Tapi kalau Tiongkok itu ekonominya tetap maju, mereka kemungkinan tidak menggunakan batu bara di dalam negeri, mendingan nyari di tempat lain gitu ya. Dia udah dapat minyak murah dari Rusia dan lain-lain ya.
Seperti Goldman Sachs itu dia punya forecast yang luar biasa bahwa ekonomi Tiongkok itu akan 6% kalau nggak salah ya. Ada beberapa house call yang tidak menduga dia itu resesi ya. Jadi itu bisa di-track nanti keinginan orang untuk melakukan travel dan lain-lain. Jadi kalau ekonominya bergerak itu juga ada. Tapi sekarang kan investor asing tuh kan udah banyak yang untung gitu ya. Ada baiknya ya mereka juga melakukan rotasi regional dan antar aset gitu ya. Nah ini ada baiknya kita sensitif. Itulah sebabnya Om tadi sampaikan itu market positioning itu penting sekali ya, investor positioning. Hati-hatilah dengan crowded market. Orang di sana semua gitu loh. Seperti nonton bioskop, tidak-tidak ada yang teriak kebakaran gitu, pintunya mana satu, pasti lecet gitu ya, gitu. Nah, yang menariknya kalau less crowded market, investor asing nggak banyak. Nah, yang less crowded market menurut saya itu SBN gitu. Asing akan kembali masuk. Nah, saya berpikir kontrarian ya, Ali dan teman-teman. Ketika asing masuk itu saatnya saya jual gitu loh. Dan mereka belum masuk ke kita. Demikian juga. Jadi ini pembelajaran ya. Pembelajaran kan mahal nih Alin ya gitu ya. Jadi kita mesti tahu ini dikuasai oleh asing dan lain-lain. Asing tuh selalu punya pilihan ya gitu. Jangan sampai kita Hotel California you can get in but cannot get out ya. Nah ini pun penting untuk kita bahwa investasi itu bukan masalah cuan aja tapi masalah liquidity dan tadi positioning investor asing seperti apa. Itu Alin. Baik, terima kasih Om untuk insights-nya nih. Ada juga kita yang cari di kolom Q&A ya biar nggak ketinggalan. Strategi investasi. Baik, nanti kita bahas dulu yang ini. Menjelang pemilu nanti apakah saham sektor consumer goods akan meningkat? Oke, pemilu kali ini kemungkinan akan berbeda dengan tahun lalu karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Investor asing polanya mereka suka kesinambungan. Kalau Pak Jokowi jadi wapres pun mereka lebih suka gitu ya. Nah, jadi yang terjadi itu apakah istilahnya all Jokowi men gitu ya. Kepilih adalah yang blessingnya Pak Jokowi. Jadi tidak seperti pemilu-pemilu dulu yang boleh bilang banyak kontestan yang putting the money gitu. Apakah itu akan bagus bagi kaos, bagus bagi consumer dan lain-lain. Dugaan saya akan lebih berhati-hati. Politik identitas yang biasanya rame menebar berbagai isu-isu ya, itu dugaan saya mudah-mudahan ya hangat tapi tidak membakar. Kalaupun itu positif biasanya untuk emiten telekomunikasi kan, itu artinya bandwidth ketika berbagai orang melemparkan memforward message video dan lain-lain ya gitu ya. Consumer saran saya tetap lihat M1 growth ya gitu. Jadi itu M1 growth biasanya juga dari kredit gitu. So far sih saya nggak terlalu melihat domestik ya. Malah yang saya lihat itu adalah global politics ya. Apakah yang terjadi di Taiwan misalnya. So far sih ada indikasi investasi China yang meningkat itu di mining, bisa saja itu terkait dengan EV ya. Green energy, bisa juga buat persiapan perang gitu ya. Jadi Alin unfortunately dalam waktu 30 tahun ke depan kemungkinan ada perang. Biasa itu terjadi kalau kontes antara nomor satu itu Amerika GDP-nya 23% melawan Tiongkok yang 18 triliun ya, 23 triliun, Tiongkok itu 18 triliun. Kalau yang terjadi dengan Rusia mah baru sampiran ya, ekonomi Rusia itu 1,8 triliun, ekonomi Indonesia 1,3 triliun. Jadi sebetulnya yang penting yang harus kita lihat itu adalah konflik antara Amerika dan Tiongkok. Itu Alin. Om, yang di Amerika ini kan ada beberapa yang menarik ya, berita soal bahwa dedolarisasi yang semakin digaungkan, kemudian juga debt ceiling-nya itu gimana sih? Om, kalau misalnya itu kayaknya pasti akan dihindari ya. Jadi banyak orang meragukan ya. Saya duga pertemuan antara Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen dan Wakil Presiden Tiongkok di Zurich ya, bersama dengan pelaksanaan World Economic Forum di Davos itu juga menunjukkan ketergantungan gitu. Jadi ketika terjadi penguatan dolar itu berbagai negara
itu berusaha mempertahankan mata uangnya, tidak cuma menaikkan bunga, menggunakan cadangan devisa gitu. Akhirnya mereka butuh dana, itulah banyak negara seperti Jepang dan Tiongkok itu melepas T-bondnya di Amerika, sehingga T-bond di Amerika itu udah boleh bilang naik, dan itu akan berat bagi Amerika gitu. Jadi Amerika juga baik-baik. Jadi nonton film ini nggak? Apa yang namanya John Wick 3 ya, Peribulum ya. Seringkali kita tuh kalau mau damai itu harus menunjukkan ke pihak yang berseteru, kita tuh siap perang gitu ya. Jadi ini Tiongkok sendiri kan pasti mengkalkulasi apa yang dilakukan Barat terhadap Rusia, istilahnya bank for tanks gitu ya. Dan ini boleh bilang dunia memang mengarah ke multipolar, itu sebabnya saya ambil posisi di sana harus punya emas kayaknya ya gitu, karena boleh dibilang anti dolar. Sebetulnya kalau bond yield di seluruh dunia naik dan lain, sekarang itu the best yang bagi punya uang ya. Dulu kita beli SBN Indonesia yang katakanlah kuponnya 5 dan lain-lain, sebetulnya walaupun lebih tinggi dari deposito dan inflasi ya, ke depan kan bisa lebih bagus gitu ya. Jadi ya yang punya uang, dan ya inilah penting sekali kalau investasi itu ada baiknya punya pekerjaannya dulu gitu. Habis itu baru kita sisihkan buat investasi. Gitu loh Alin. Baik, Om, ini soal tren naiknya harga emas, saham apa kira-kira yang bagus untuk dikoleksi? Kalau Om Budi sendiri, tadi Om Budi ceritakan, Om Budi investasi yang terkait emasnya ini di aset di luar negeri ya, ETF dan Ada saham yang sebetulnya di ya, luar tapi negeri, lihat saham dulu emas. Kalau di Indonesia ada valuasinya. nggak nih, Om? Ya, lihat dulu Bisa dilirik valuasinya. Yang terkait jelas tuh emas tuh sentimen jangan emas. emas perhiasan ya, gitu. Jadi juga jangan emas yang kalau kita beli langsung boleh bilang transaction cost-nya ya, transaction cost-nya ketinggian dan lainnya. Ada beberapa ya ya against kita coba lihat, namun kayaknya cukup banyak yang juga hot stories sebenarnya di mining ya, di mining yang terkait juga misalnya baterai dan lain-lain. Saya sih pernah tertarik ada satu perusahaan ya penghasil emas dan lain-lain. Tapi waktu itu saya juga karena dengan anak saya dan saya sempat cuan ya, saya jual lah, bisa menikmati hasilnya ya. Ada baiknya kita bicara seperti ini supaya punya pilihan, dan ketika kita milih itu karena juga rasional, apakah valuasinya menarik dan lain-lainnya. Gitu Alin. Oke, katanya Om tadi salah satunya ingin dibagikan ke kita fusion analysis ya Om ya. Makro, Oke, fundamental, market jadi pertama composition. ya Mungkin boleh di atas dilakukan dulu, Om. di Kita atas itu tinggal ada dua, 12 menit lagi. global boleh dibilang macroeconomic and politics ya. Tahun lalu kan ada dua muka di sana, ada Powell dan Putin gitu ya. Dan itu cenderung mengarah kepada stagflasi ya, karena satu sisi perang itu menaikkan harga energi dan makanan, kalau yang Powell itu meningkatkan borrowing cost ya gitu. Jadi itu adalah suatu kenyataan, dan market itu udah coba price in lah. Nah kalau ke depan itu percaya, menurut saya ya, dengan bond investor kemungkinan udah top ya gitu naiknya tahun ini. Jadi kita lihat seberapa cepat, walaupun diyakini first quarter kemungkinan The Fed itu mencapai terminal value-nya ya, berapa sih suku bunga mereka akhir, apakah akan apa namanya istilahnya higher for longer ya, itu akan kita lihat. Kalau domestiknya sebetulnya kerennya itu pemerintah memperluas apa yang disebut sebagai productivity yang namanya driver growth ya, productivity driven growth. Jadi apakah hilirisasi dan lain-lain. Ujungnya teman-teman lihat aja current account kita loh, ekspor dikurang import barang dan jasa, apakah surplus atau tidak, kemana misalnya, apakah itu menuju ekonomi yang sedang bangkit kayak Tiongkok, kelihatannya seperti itu. Jadi ini penting ya, karena Alin waktu komoditi naik tahun lalu dan ada hilirisasi itu nggak cuma posisi rupiah relatif bagus gitu ya, tapi penerimaan pajak pemerintah itu luar biasa. Itulah sebabnya pemerintah bisa menahan
yang namanya tekanan naiknya harga energi itu nggak langsung menjadi inflasi ke masyarakat ya karena subsidi BBM kan dinaikkan beberapa kali gitu ya. Jadi itu yang boleh dibilang layers apa global dan policy domestik gitu. Nah kalau fundamentalnya sektor apa yang boleh dibilang bagus yang diuntungkan ya gitu kita coba lihat valuasinya. Tapi yang tadi sebetulnya taktikal nih kan di belakang saya ada Sun Tzu ya. Nah, Ali lihat tuh ya, yang Sun Tzu bahwa yang namanya strategi without tactic is the slowest route to the victory, tapi taktik without strategi is the noise before defeat gitu ya. Nah, saya lebih suka pilih yang pertama ya. Jadi nanti elemen taktisnya itu lihat fear and greed. Di Bloomberg itu ada fear and greed. Biasanya saya kontrarian ya. Kalau ini masih bagus, ada upside potensial ya, saya bisa bagus. Jadi kalau Mang Amsi itu dan teman-temannya istilahnya Patama apa istilahnya ya, jadi gabungannya juga sama sebetulnya ya. Jadi bagaimana menggunakan berbagai indicators ya untuk kita melakukan ya bilang strategi. Namun dalam kesempatan seperti ini sebenarnya saya ingin juga menyampaikan ada banyak teman-teman memperluaslah aset gitu ya jenis aset ya. Jadi ada penampungnya Alin. Ada bagian yang kita bisa tampung ketika kita cuan apakah buat bayar misalnya apa namanya kita punya apa yang properti itu kita punya KPR gitu ya, punyalah yang namanya exit strateginya untuk apa ya gitu ya. Itu penting sekali apakah ini misalnya ya kalau saya kebetulan kan biasanya saya tanya anak saya setahun butuh berapa dan lain-lain biasanya saya udah amankan lah duitnya ya. Jadi itu ada pilihan untuk bisa kita mengamankan kalau nggak dibentuk seperti itu kita tuh kayaknya kurang responsif ya. Demikian tuh Ali ini sebetulnya berbagai komponen strategi dan taktik itu harus kita manfaatkan gitu Ali. Iya, Om, kalau di layar nih kan ada pertanyaan dari Irfan Hadi Nursanto, mau bertanya terkait dengan strategi investasi. Oke, Adakah ya pengennya kan acuan kita cuan untuk total cuan hoki agar maksimal hasil ya gitu ya. maksimal? Jadi saya misalnya ini pada suatu saya pernah bikin buku acuan untuk cuan ya, baik untuk saham, untuk properti, bahkan untuk emas gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong dulu ya, yang teman-teman nih properti karena pakai rumusan Robert Kiyosaki, aset hanya disebut aset kalau ngasilin cash flow gitu. Nah, berapa cash flow yield-nya itu saya bandingkan dengan SBN. Di rumah saya yang mengelola portfolio moneter katakanlah finansial, istri saya yang mengelola real asset gitu ya. Gitu. Nah, biasanya kita selalu bilang-bilang membandingkan. Nah, kalau misalnya acuan untuk cuan properti misalnya properti kita disewa. Katakanlah misalnya ada properti saya 80 juta misalnya setahun dan itu kalau 80 juta nanti dibagi dengan berapa nilai propertinya itu yield-nya itu tentunya menarik gitu. Saya pakai angka 50 Alin. Jadi kalau ada orang misalnya beli properti saya acuannya berarti 4M kan itu adalah 80 juta kali 50 itu 4M. Kalau istri saya bisa menjualnya 4,5 juta, saya akan cium dia setiap hari gitu dan 4,5 M itu saya langsung masukkan ke dalam SBN. Karena saya bilang sama istri ketika kita pensiun itu kita hidup dengan cash flow bukan dengan kenangan, tahu saya bilang dan setiap aset tuh harus berani kita jual gitu. Nah, kalau saham bagaimana ya? Ini ada satu pendekatan ya yang namanya volatility ya. Jadi saya menggunakan acuan untuk cuan dari volatility beberapa tahun dan saya biasanya bandingkan nilai rata-rata kenaikan harganya dan lain-lain. Saya sendiri terus terang ya, saya pakai satu standar deviasi. Misalnya ada satu saham yang over the long term, misalnya itu returnnya katakanlah 12, volatility-nya misalnya 10 ya. Nah, saya biasanya akan jual kalau dia udah boleh dibilang tadi 12 tambah 10, 22 gitu. Kalau 22 naik udah. Saya ambil untung. Don't push your luck, pindah ke tempat lain. Jangan pernah jatuh cinta sama saham deh. Kalau dia overvalued, ya putusin lah bila kalau punya pacar overvalued, rotasi aja ke tempat lain. Nah, kira-kira gitu, Alin. Ya.
Waduh. Om Budi, karena tadi kita di awal-awal ngomongin soal pensiun, properti juga. Ini ada yang bertanya, sebenarnya ya Iya. boleh ya kita jawab ya Om ya, sebagai yang lebih pengalaman, gak apa-apa ya Om nih. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara KPR rumah agar terhindar dari floating Wah, itu dari interest? kontrak Apakah ada awal ya caranya untuk terutama ya. menghindari Jadi floating kalau interest? saya menyarankan begini ya. Jadi KPR itu nanti biayanya itu KPR jangan melebihi 30% dari gaji. Saran saya kita juga harus bisa. Dan ada baiknya KPR itu dipersiapkan untuk bisa ngasilin cash flow. Gitu loh. Apakah itu oke lah disewa. Kita yang pakai, kita nggak pakai sewa dan lain-lain gitu ya. Nah, sebetulnya inilah nanti mungkin ada sesi tersendiri, Alin ya, bagaimana cara berhutang yang benar gitu. Kita tuh tahu cost of debt, berapa biaya hutang. Nah, cost of debt ini nanti harus kita bandingkan ya dengan produktiviti aset kita. Saya misalnya ngambil kredit mobil, saya hitung berapa cost of debt-nya selama 2 tahun. Misalnya itu katakanlah 13%. Karena itulah aset saya harus produktivitasnya di atas 13%. Supaya saya bisa nutup gitu loh. Ya ada baiknya kita harus dudukkan itu menyeluruh lah boleh dibilang ya. Hmm. Gitu. Jadi ini ya supaya kita bisa inilah boleh bilang nama kita juga bagus dan kita bisa aman lah gitu. Gitu Alin. Tapi kalau yang tadi ada baiknya begini, memang proyeksi bunga itu menjadi menarik ya. Jadi ke depan seperti apa ya ada baiknya kita calculated dan kali ini kasuistik dan mungkin tidak bisa dibahas di forum yang seperti ini. Alin mungkin ini cukup banyak pertanyaan. Nanti Alin kita bisa bikin sesi lagi ya. Iya, jadi kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman untuk menghindari floating interest biasanya kan itu di cap ya, floatingnya itu setelah tahun keberapa. Rata-rata kalau nggak salah 3 tahun pertama masih fix, habis itu floating ya. Jadi salah satu taktiknya mungkin di awal-awal DP-nya agak gede, tapi habis itu targetin 3 tahun lunas, bisa nggak kira-kira? Kalau misal 3 tahun lunas, tapi kan kena lagi penalti. Jadi ya itulah, mohon dipertimbangkan lagi ya teman-teman. Oh ya soal tikung menikung, misalnya saya bukan bermaksud motong Pak Budi juga bukan bermaksud motong omongan saya. Ini namanya kita IG Live ada slight delay kayak sekitar 3 seconds. Jadi kita kira misalnya lawan bicara udah selesai ngomong ternyata belum. Kayak gitu ya teman-teman, bukan bermaksud menginterupsi. Baiklah, tadi ada yang nanya begini Pak, saya kira ini bagus sekali pertanyaannya dari Rosa Ong. Rosa Ong. Kalau selama 2 tahun ini saya mengelola saham dan beli SBN, ternyata pasif income-nya gedean SBN, Om Budi. Apa berarti saya lebih baik Wah, meninggalkan enggak pasar dong. saham dan fokus menabung di Investasi SBN? itu Wah, jangan gunakan menarik kata sekali nih pertanyaan atau dari tapi Rosa. dan, tinggal proporsinya gitu. Apalagi saya mengembangkan investasi terinspirasi saran Nabi Yusuf, itu kan ada 3 tahapannya, growth, protection, distribution. Kalau SBN itu bukan untuk growth itu untuk proteksi dana ya. Saya misalnya tenornya saya pernah jelaskan, nggak tahu ini sama Alit atau bukan ya, bagaimana saya menggunakan SBN untuk persiapan kuliah anak saya ke luar negeri gitu ya. Jadi kalau SBN itu mirip punya kontrakan yang kontraknya negara gitu, dan negara kelihatannya butuh kontrakan. Unfortunately negara sekarang lebih jual mahal loh ya gitu. Jadi kalaupun beli SBN silakan beli, nggak cuma yang baru diterbitkan negara, tapi yang udah di secondary marketnya kalau imbal hasilnya lebih bagus. Kita punya pilihan. Ada baiknya sekarang di forum ini sebetulnya yang punya duit itu harus tahu dia punya banyak pilihan gitu loh, Alin. Ya, jadi ada baiknya begini. Saran saya lakukanlah portfolio Oke. allocation ya. Silakan gunakan rumus. Anda boleh beda pendapat dan silakan di googling berapa rumusan untuk growing asset ya. Apakah talenta, properti, saham. Itu rumusnya 100 dikurang umur ya. Silakan googling 100 minus age gitu ya. Dulu saya menggunakan rumusan 110 dikurang umur, Alin, karena saya pengen pensiun lebih awal gitu dan saya pengen banyak bantu Alin dan teman-teman untuk Panjang bagaimana umur. bisa bisa cuan lah gitu Alin ya, bisa tajir sebelum tuir gitu Alin. Iya, betul.
Tadi berarti menarik sekali. Saya bisa paham sih Pak pertanyaan ini. Tadi kan di awal-awal kita juga bahas ya, ongkos belajar tuh mahal. Nah, belajar di saham menurut saya tuh mahal ongkosnya karena kita belajar mengenali diri sendiri, seperti itu belajar melakukan valuasi atau mencari cara pola-pola yang cocok untuk diri kita dan profil risiko kita di market, dan itu pasti ada biayanya ya. Biaya misalnya biaya membuat kesalahan itu kan kita tukar dengan kerugian di market kayak gitu. Saya paham betul pertanyaan Ibu Rosa. Apa mungkin ya udah ambil yang safe aja tadi SBN, tapi kata Om Budi perlu dipertimbangkan memang untuk jangan dan jangan atau ya dan ya. Jadi SBN dan saham jangan ditinggalkan juga sahamnya kayak gitu ya. IG bapaknya apa ya Ci? Budi Hikmat. Om Budi tapi nggak bisa di-mention, nggak Oh, bisa itu yang di-tag ya. menurut akun saya, Akunnya nanti anak mungkin saya, Om Budi Alin. bisa di itu Ya, ganti settingannya tuh oke Om, lah. minta tolong sama anaknya. Oke. Iya, iya. Biar bisa di-tag dan bisa di-mention ya. Teman-teman silakan follow akunnya Om Budi nih, diklik bagian kiri atas ada ya. Om, kemudian tadi, oh ada yang nagih Om, tadi katanya Oke, Om Budi mau ini banyak sharing soal sekali edukasi ke yang anaknya gimana? menyarankan kapan anak perlu belajar saham dan lain-lain ya. Saya selalu mengingatkan the best investment itu adalah talenta kita. Ya, talenta itu kan 4E katanya Alin. If you can do something excellent, easy, enjoy and earn gitu ya. Jadi ada baiknya saya mendorong anak saya kalau dia punya hobi dan lain-lain, punya keahlian, perkuatlah itu. Pokoknya begini saran saya. Ya, kalau mau tajir gitu, dua sebetulnya, inventor and investor gitu ya. Dia katakanlah dia punya perusahaan yang di-go publikkan dan dia juga beli ya, kira-kira seperti itu. Namun dalam perjalanan saya menyarankan dua hal kepada anak-anak. Seperti saran saya kepada Alim tadi. Pertama, bisa berkarir di industri ini ya. Lumayan Alim ya, gajinya, rewardnya dan lain-lain gitu ya. Alim saya tetap dipakai walaupun udah selesai direksi di Bahana gitu ya. Nah, ini terjadi pada anak saya Alim. Jadi anak saya tadinya juga saya arahkan mereka punya keahlian ya. Satu anak saya udah selesai dan kerja di Jerman. Karena dia punya pendapatan, yang penting itu punya pendapatan dan saya mengajarkan dia. Pertama, hati-hati berhutang. Kedua, dia mempersiapkan masa depan dengan melakukan alokasi, ada dana yang setiap bulan dia alokasikan dan biasanya kami punya sesi Alin. Jadi dia nanya Pak makronya bagaimana, Pak sektor yang bagus itu seperti apa. Nah yang bungsu Alin itu menggunakan rute yang tadi yang saya sampaikan, dia mau berkarir. Tadinya dia udah di teknik industri di Belanda. Waktu pandemi kemarin dia pulang, dia belajar dan dia minta Pak boleh nggak ditemukan dengan teman-teman Papa yang jadi CEO, CFO di perusahaan listrik? Ya saya kasih akses dan dia ngobrol dan lain-lain. Setelah dia ketemu teman saya, dia mau jadi investment banker gitu. Nah, tiba-tiba dia pindah jurusan Alin jadi belajar international business dan lain-lain dan dia punya bayangan dan saya juga berikan berbagai materi. Jadi satu sisi bisa berkarir Arlin ya, dia sekarang lebih belajar tadi lah fusion, fundamental dan lain-lain, makroekonomi dan lain-lain gitu ya. Jadi demikian cara saya mendidik ya. Ada baiknya mungkin bukan too early ya. Too early-nya itu adalah anak tuh tahu nilai uang. Gitu loh, itu yang bahwa dia punya pilihan dan saran saya kayaknya kita harus merevisi ajaran yang mendorong anak-anak itu menabung. Menurut saya itu nggak tepat gitu. Menabung itu lebih cocok untuk orang tua seperti saya yang dalam fase investasi ala Nabi Yusuf itu yang terakhir untuk liquidity, untuk cash management. Tapi kalau menabung ya, mendingan Anda beli banknya deh. Itu lebih cuan kok ya. Itu Alin. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman 200 lebih yang bergabung di malam hari ini. Live ini berlangsung 1 jam. Saya takut nanti kepotong terus jadi nggak ada rekamannya. Enggak, Oh iya, Alin. untuk yang tadi komplain mulu, saya nggak mengembangkan obrolan. Katanya jangan ditikung terus. Mohon maaf ya teman-teman, tidak ada moderator yang sempurna. Saya melakukan apa yang saya bisa. Misalnya teman-teman kurang menikmati obrolan ini dan ingin punya obrolan yang lebih enak, bisa undang tamu juga di akun IG teman-teman, lakukan IG live juga. You can be your own moderator. That's my point. Sama-sama Okay? Alin. So thank Ya. you so much Om Budi. Thank you so much
for your time, your valuable time. Terima kasih untuk ilmunya, sharingnya buat kita semua ini biar kita mempersiapkan masa pensiun Jangan dengan baik. kapok, Alin. Jangan Jangan sementang kapok. masih muda terus jadi lupa gitu ya. Makasih Om Budi, sangat-sangat bermanfaat. Enggak kapok. Jadi ini kalau tabrakan ya teman-teman, namanya IG Live itu tergantung dengan koneksi. Enggak maksud nabrak juga ketabrak karena ada delay 3 detik tadi saya bilangin ya teman-teman ya. Mohon maaf tadi ada yang bilang juga suaranya kecil. Iya, mohon maaf kalau di Instagram Live seperti itulah kondisinya ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan Sama-sama. kurang. Tidak ada moderatornya Pamit di ya. sini. Nah, sekali lagi. Ya, bye. Terima kasih Om Budi. Bye.